Saya mau sedikit cerita atau sedikit sharing tentang perjalanan awal mula niat saya mau nikah muda. Sama orang. Iya. Sebelum kenal Intan. Oh, ini seru banget, Ada nggak di sini deh abang? Nggak ada sendiri. satupun follower atau subscriber yang tahu cerita ini. Perdana dong. Dana ini. Oke, jadi di akhir kelas 3 SMA ini menjelang UN, saya kenal dengan seorang wanita namanya si B. Dan kita tuh kayak deket lah, dulu awalnya tuh kita deket, sering belajar bareng. Sampai akhirnya kita tuh saling suka. 3 tahun pacaran, sampai udah lamaran nih, udah sampai ke pintu gerbang pernikahan lah istilah kata lah. Kan kalau udah orang lamaran kan udah deket banget kan, mau nikah kan. Iya. Ini nggak jadi, batal. Kayak kita Memang kan bukan jodoh gitu loh. dari lamaran sampai nikah cuma jarak 1 minggu. Istilah kata tuh kalau emang bukan jodoh tuh yang nggak bisa dipaksain. Sampai akhirnya setelah saya gagal nikah, setelah saya lamaran dan gagal nikah itu, saya tuh kayak semakin Stres nggak? Iya, stres lah. Sampai stres deh beneran dah. Stres kayak Iyalah. kayak orang mau mati, kayak Baik banget umat. kayak nggak makan sampai kurus gitu dah. Ya Allah, jangan ngomong gitu, itu dia kepedean. Saya tuh pertama kenal Intan itu tahun 2015 ya. 16. Coba lihat, saya akan nunjukin chattingannya nih. Coba lihat ya. Nih, jadi sekarang kita akan melihat flashback pertama kali kenal Melihat sama. Sekarang kita akan flashback 2016. 4 tahun yang lalu. Tuh, 2016 ini sebelum abang ke Mesir dan pas abang masih pacaran sama dia. Oh, itu kita cuma kenal Pertama sebatas kali kenal, teman IG. pertama kali ngeliat di di Instagram. Instagram. Cuma sebatas teman doang, saling kayak hey hello doang gitu. Nih, kata-katanya pertama. Bentar. Oke. Ada bukan pelakor loh ya. Iya, Itu betul. jelas-jelas dia ditolak lamarannya karena cewek ini ragu nerima karena dia masih kuliah. Nah, sekarang kita akan baca percakapan di DM Instagram kita awal pertama kali. Flashback dulu. Kita baca nih ya, pertama kali saya nge-DM Intan. Karena tuh pertama kali saya kenal Intan itu dari Instagram. Saya nemuin seorang akhwat bercadar di explore Instagram. Dia tuh pakai cadar dan bisa beatbox. Awal saya ngeliat videonya itu dia tuh lagi beatbox, guys. Jadi tuh kayak kagum gitu loh. Ih, keren banget gitu loh. Dia pakai cadar tapi bisa beatbox. Jadi sehobi gitu loh. Iya, Ih, karena keren. abang juga hobinya gitu, jadi Iya. nganggapnya keren. Kalau orang lainnya nggak sehobi itu nganggapnya ya Aneh gitu kali ya. aneh kali ya. Biasa kali. Dia pakai Be cadar aja. tapi beatbox. Oke, langsung aja kita baca nih. Pertama kali saya ngechat Intan itu 11 Agustus 2016. Waduh, udah lama banget, 4 Lama tahun banget. lalu. Ini 2 tahun sebelum kita nikah. Dan waktu itu keadaannya abang masih pacaran sama mantan abang. Gitu. Tapi ini cuman sebatas DM biasa doang. Iya, karena ini Iya. kita ngebahas beatbox doang ya. Assalamualaikum ukhti fillah. Waduh. Perkenalkan, saya dari komunitas Tambun Beatbox dan Bekasi Beatbox. Guys, saya kagum dengan keahlian ukhti ditambah dengan hijab ukhti. Maaf ukhti, boleh minta shout out untuk Tambun Beatbox dan Bekasi Beatbox. Modus banget. Sukron. Modusnya pakai beatbox. Kebetulan saya Sohib Taki dari Pondok Darul Quran Mulia. Bawa-bawa taki Jadi karena tuh saya minta- teman taki juga sih dulu. Minta shout out buat dia bikinin beatbox, video beatbox untuk komunitas gitu. Waalaikumsalam akhi. Maaf kalau buat shout out masih mikir, soalnya masih banyak yang kirimin anak DM tentang beatbox haram, jadi dilema mau bikin gitu loh. Jadi kita awal pembahasannya tentang beatbox aja dulu ya. Tentang hukum Iya, beatbox, kita bahas gimananya. beatbox di awal-awal. Kita tuh awal pertama kali ketemu ngebahas tentang beatbox dan ngebahas tentang hukum beatbox sendiri. Akhirnya udah panjang tuh kita ngebahas itu, dan setelah dia ngirimin video beatbox akhirnya, dan alhamdulillah, dan setelah itu akhirnya dia ngirimin video beatbox, dan setelah dia ngirimin video itu udah kita nggak ada chattingan lain kan.
nggak ada chattingan lagi sama sekali. Sampai Itu akhirnya di repost Tambun Beatbox nggak video ada? di repost, tapi Iya. kan udah lama banget. Buat komunitas dia video aku. Sampai akhirnya setelah saya ceritain tadi nih, cerita yang sebelumnya tuh yang kata saya akhirnya udah batal nikah. Saya akhirnya batal nikah setelah lamaran tersebut. Akhirnya saya keinget Intan lagi gitu. Oh jadi kayak Abang tuh mikir, aduh nikah sama siapa gue ya? Bingung nih, udah batal nikah. cari obat nih, cari Nikah obat. sama siapa akhirnya? Enggak lah, awalnya kan sebelum itu kan kita udah perbaikin diri dulu gitu loh, kayak ada masa rehatnya gitu loh. Rehabilitas. Rehat gitu. Akhirnya udah gitu abang nemuin ini. Oh, kamu pernah di-unfollow sama abang. Bentar. Kamu kan di-unfollow tuh. Akhirnya abang follow lagi, habis follow lagi. Oh jadi yang unfollow ada itu dia. Iyalah, ada mungkin jelas. Kirain gitu. abang, iya waktu itu kayak perasaan pernah follow nih orang kok nge-unfollow gitu, ya udah di unfollow balik aja Habisnya abang. abang setelah itu dan setelah kita batal nikah, setelah abang batal nikah 1 bulan setelah itu abang follow kamu lagi. Oh gitu, Follow kamu pantes lagi. kok ke unfollow Terus gitu. akhirnya abang stuck-stuckin lagi tuh, terus kamu juga ada beberapa video beatbox lagi kan, wah keren nih, ada salawat juga kan. Terus tuh abang coba buat chatting lah, buat chat, assalamualaikum Intan, apa kabar? Ini 28 September 2017. Iya, ini 2017 abang chat dia lagi. Udah 1 tahun ya? Mm. Udah 1 tahun kita chattingan lagi setelah kita bahas beatbox tadi. Iya, nggak pernah chattingan setelah itu. Karena emang nggak ada apa-apa. Abis itu dia balasnya coba Oktober, 1 bulan kemudian baru dia balas. 24 Enggak. Oktober 2017 baru dia balas. Enggak, itu karena ada balasnya karena waktu itu abang bikin storygram sama Taki. Ah. Dia selawatan kan, abang beatbox di belakangnya. Oh, gitu. Kayak ngelihat sekilas, ih kayak pernah lihat gitu Kayak kan, pernah tapi kenal gitu. iya kayak di mana gitu kan. Terus udah gitu ada balas dong si Taki, ih keren tuh, temennya bisa jago beatbox juga, mahasiswa Mesir ya, iya katanya. Hafiz Quran juga enggak, insya Allah katanya gitu kan. Taki balas. Terus udah gitu ada tekan tuh klik yang di tag Muhammad Rifki, yang di tag Taki, ada klik kayak pernah lihat gitu, kayak lihat di mana, ada scroll bawah, ih kayak kenal. Terus ada pencet nih DM, tuh kan kayak pernah saling Chattingan iya gitu ya. bener kan, ternyata ada DM sebelumnya membahas beatbox. Ya udah dia langsung kayak, oh ya sekolah di Mesir juga ya sama Taki gitu. Kalau di Mesir juga ya, Bang, bareng si Taki, enak-enak religi banget tuh gitu. Apa sih enak-enak? Tahu kamu bahas apa? Jelas. Intan, apa kabar Tan? Gitu kan. Dia balasnya lama banget ya, 1 bulan, 1 bulan mahal gitu kan. Enggak, karena kan kalau nggak kenal ngapain gitu kan, ada balas nggak ini juga. Kan emang duluan aneh di sini, maksudnya duluan abang di Mesir. Habis itu baru Taki datang setahun setelah itu. Itu. Kabar alhamdulillah kebetulan lagi sehat gitu. Masa sih pantas hilang nyariin. Enggak nyariin. Kan abang unfollow. Makanya dia bilang kok pantas ngilang, abang unfollow ade. Alhamdulillah, hehe. Hilang gimana Tan gitu. Akhirnya chattingan kita selanjutnya tuh alhamdulillah, Bang BTW di Mesir ya? Bukan Tan, aneh di Lombok, nih basa-basi aja kan. Iya Bercanda. di Mesir, iya di Mesir atuh Tan, kenapa Tan? Garing Nggak banget jadi. bercandanya tuh, garing banget ini. Lanjut Kak, di sana malam ya, manggilnya Kak dulu tuh dia. Iya sih, tampangnya tua. Kelihatannya kayak tua Tan. banget kan. Iya Tan, malam tadi. Sorry baru bales ya, ketiduran tadi udah jam 1 malam gitu loh. Beda 5 jam pokoknya. Selamat menunaikan sholat subuh, cie. Enggak, karena dia juga kayak kagum gitu kan. Ih, Hafiz Quran 30 juz tapi gaul juga gitu, keren juga ya, jago beatbox gitu. Ada kan juga kayak kagum balik. Yang aja Tan. Enggak. Iya sih. Enggak. Maksudnya iya, gimana sih? Maksudnya Ya, pas kagum biasa aja gitu loh. iya pas ada stuck Instagram abang tuh Kayak kayak ngefans ya, ngefans. bukan ngefans, kayak ih keren nih beatboxer tapi fotonya pakai jubah semua gitu kan. Keren jubahnya, stylenya jubahnya tuh bagus-bagus, ternyata emang jualan jubah. Nah, setelah itu saya nanya nih, Intan kuliah di mana? Dia jawab di UIN Kak, depan rumah. Maunya ke Tarim Yaman.
tapi dia khawatirkan karena jauh dan aku kecil katanya. Kecil bang. Enak gitu ya Tan, kuliah depan rumah gitu Bahasa kan. basi lah pokoknya bahas kuliah ya. Terus akhirnya abang balas apa nih, aduh ketutup lagi. Makanya cari mahram dulu Tan. Nah abang balas gitu nih ketutupan, tapi nih karena itu kita tuh tadi tuh scroll panjang banget coba. Sampai 10 menit ya. Dari 2020 kita scroll sampai ke 2016, coba Itu 4 tahun kita scroll, itu panjang banget sampai Itu puluhan. panjangnya karena aku sering nge-tag abang setelah nikah ya, kayak nge-tag Chattingan inspirasi kita nikah, waktu LDR Pas panjangnya. LDR tuh banyak banget chattingan kita. Iya insya Allah doain aja dapat jodoh yang ngasih ngelanjutin di sana besok gitu kan. Bukannya udah ada calon ya mancing ya bang. Mancing dia, bukan udah ada calonnya. Iya sih, dijodohin sama kakaknya dia. Intinya udah ada calon. Iya. Tapi nggak pernah komunikasi. Intinya tuh dia udah ada calon, tapi kayak calonnya tuh menggantung gitu lah ya. Tapi calonannya waktu itu 3. Wis, Serius. itu calon apa itu sampai 3? Calon lo dipilih Pilihan. salah, iya dipilih, Oh, gitu. diseleksi itu nggak pacaran loh. 3 itu nggak pacaran, Cuma pilihan doang. Iya, tapi 3-3-nya ya ke singkirkan. Akhirnya tuh enak gitu ya Tan, banyak yang lamar ya, terima yang paling cepet aja Tan. Udah ngode dia. Bikin bingung, semua ada kelebihan masing-masing. Jangan dibaca ini. Nggak apa-apa lah, ada jangan. yang ahli kitab, ada yang kori internasional ya gitu. Pokoknya banyak banget tuh. Sampai saya tuh baca tuh minder gitu loh. Wih, calon-calonnya ada yang kori internasional, ahli kitab katanya gitu kan. Banyak kokor internasional, ada Samsuri. Ada bayi dia. Baik sih. Enggak internasional, Sampai- nasional dong. Sampai minder gitu kan. Terus akhirnya abang bilang fanzur bidatid din taribat siadak, maksudnya Tadi tuh nggak bisa baca cari lihat yang agamanya tuh paling bagus, maka kamu akan tentram gitu loh. Cari yang agamanya paling bagus Tan gitu. Ya udah istikharah aja Tan. Bentar. Apa masih nunggu yang lain gitu kan. Nah itu dia kata gini. Terus abang balas aja, ya udah tunggu yang sehobi aja gitu. Ya udah tunggu yang hobi naik gunung, fotografer dan beatbox aja Tan. Mode-mode gitu ya. Dia tahu kalau aku tuh hobi naik gunung dulu karena foto aku di Instagram tuh muncak. Terus dia balas gini, apalagi dia penghafal Quran, ya Allah, sepaket. Ada udah Terus abang balas gini, lah ini Tan. langsung gear banget dia sumpah. Pede banget abang ya bang. Ya ini lah, sudah kuduga, ngakak kata dia. Iyalah, orang udah ada perasaan, maksudnya udah ada kayak firasat ya. Kayaknya ini modus banget nih orang. Terus awas masuk setan ini. Awas masuk setan, jadi kita nggak boleh chattingan gitu Iya, aku sebenarnya ngehindarin banget. Ini aku balasnya tuh nggak cepet loh, lama banget. Bisa lama seharian. banget. Itu bisa kalau sampai balas DM besok. tuh lama banget. Aku agak rada-rada cuek gitu. Aku juga ngakak ya Tan, khilaf nih gitu kan. Akhirnya udah kita lanjut chattingan biasa kan. Sampai akhirnya Ada bikin story. dia tuh bikin story. Kalau dia tuh bulan Februari mau ke Jakarta. Ada talk show di Jakarta ya dia. Iya. Ada talk show gitu, dia diundang mau ke Jakarta, dan kebetulan Ana juga ada niatan buat pulang ke Indonesia waktu itu. Dari Mesir liburan mau pulang ke Indonesia. Terus Ana balas dah, asik. Aneh Februari balik ke Indo. Terus kata dia, wah bisa ketemu dong. Terus abang ini nih kali gak kuy. Tapi kok nggak ketemu? Dia serius dia balas gitu kan. Terus akhirnya Ana balas lagi, kalau mau serius datang ke rumah Tan, ketemu sama Umi gitu. Wah, dia nyuruh datang ke rumah. Kan mumpung kamu ke Jakarta gitu. Tapi beneran ketemu Umi loh waktu itu. Iya kan? Iya. Beneran waktu itu paling kita cuma kayak bercandaan doang. Gubrak gitu, kembali. Terus akhirnya aku balas, abang balas, Intan dulu ketemu Umi, nanti habis itu Ana langsung ke Lombok gitu. Langsung di sini katanya bahasnya kayak serius ya. Terus iya, pada awalnya tuh Ana tuh kayak cuma mancing-mancing doang, bercanda. Nggak bercanda sih, kayak mancing-mancing doang gitu loh. Dipancing-mancing dulu gitu. Via DM biar nggak terlalu serius, biar nggak terlalu tegang gitu kan. Mau ngapain atuh ketemu bapak sama ibu atuh? Abang tuh sering banget tipu loh. Kalau chattingan sama kamu tuh kayak grogi gitu loh. ketemu sini bibi.
Kayak lamaran aja, emang udah diterima. Ya kan, terima apa? Ta'arufnya katanya mau dilamar. Mancing-mancing mata bang ya, ngechatnya ya. Buruan sebelum laku, coba dia akhirnya ketemu. Iya, karena aku tuh udah, iya tahu nih pinter banget mancingnya. Pakai kata-kata lebih baik, lebih cepat, lebih baik segala macam. Buruan sebelum laku, emang mau laku sama siapa deh waktu itu? Kan ada 3 orang yang Oh, gitu lamar, ya. tapi yang 3 itu yang ngambang. Ngambang ya. Maksudnya nggak serius banget, pengen cepet. Laku apaan dah, kayak barang aja. Serius Tan, baru nih abang, baru nih udah mulai serius nih, udah kepancingan dia, udah kepancing kayak udah obrolannya tuh kayak udah kebuka gitu loh. Udah kayak abang merasa, Gitu. wah kayaknya dia mau juga nih sama Bukan, gue gitu. kayak udah pas gitu loh obrolannya, pintu obrolannya udah kebuka gitu. Soalnya tuh abang mau ngomong tuh kayak minder banget gitu loh, mau ngomong tapi takut ditolak apa gimana gitu loh. Serius Tan, sebenarnya udah lama mau ngomong serius sama Intan, tapi ngerasa minder gitu. Tapi bismillah kalau emang Intannya serius. Di situ gitu. langsung ada kayak langsung pipi merah, langsung kayak Aku jadi salty. Kemarin dengar berdosen bahas jodoh, katanya cari yang seiman, yang bisa bimbing agama dengan baik, yang sehobi, karena banyak yang nggak sejalan pikirannya dengan pasangannya, itu yang menyebabkan tingkat perceraian pada pernikahan. Malah jadi inget situ. maksudnya Iya. dia nggak, karena banyak banget perbedaan ya dari Iya. pikirannya, cara berpikirnya, dari hobinya kan ya. Misalnya kayak ceweknya hobi gini tapi suaminya enggak gitu, takutnya nanti ada kayak percecokan gimana gitu kan. Setiap kali misalnya ada yang hobi jalan-jalan, ngajakin abang jalan-jalan, abang nggak pernah mau gitu kan, bahaya juga kan buat rumah tangga. Makanya kayak aku sehobi nih sama dia gitu kayak. Jadi pas dosen kamu bahas tentang pernikahan itu langsung inget abang. langsung inget Iya. abang, wis. Pas dia bilang cari yang sehobi juga bagus tuh gini-gini, langsung kayak gitu kayak itu jawabannya gitu, kayak jawaban dari salat istikharah gitu. Langsung muka abang ada di pikiran kamu. Lagi dengerin dosen gini kan, langsung ada abang gitu di pikiran kamu. Sampai dipanggil dosen, Intan. Masa? Enggak. Enggak. Kirain. Terus Oke, jadi intinya gitu percakapannya. Setelah hari itu akhirnya kita serius. Akhirnya saya ngungkapin dengan kata-kata yang lebih serius. Setelah Intan ke Jakarta, dia juga ketemu sama orang Umi. tua saya. ada chattingan sama Umi dulu kan waktu itu. Setelah itu dia chattingan sama Umi. Akhirnya abis itu saya juga izin sama ibunya sama bapaknya, dan itu juga nggak langsung diizinin ya dia ya. Oh, perjuangan Perjuangan banget. Dia izin sama Orang tua. ibunya sama bapaknya, apalagi bapaknya waktu itu ya dia. Kalau ibu sih, seorang ibu tuh dia nalurnya lebih ke anaknya, Iya. kayak iyain aja gitu. Kalau bapak tuh lebih pakai logika. Susah gitu ya. Susah dia kayak nggak boleh, pokoknya kamu harus S2 dulu. Aduh, S2 kapan itu? S1-nya aja belum. Harus S2 dulu, harus gini dulu, kerja dulu gini. Tapi akhirnya karena kita benar-benar serius, karena kita kembali ke keyakinan kita, kalau kita emang nikah itu niatnya baik, niatnya tulus untuk mencari ridha Allah, untuk memperbaiki sebagian dari iman kita, pasti tuh Allah lancarkan. Akhirnya kita coba izin Iya. lagi. Apalagi kita Intan. seriusnya tuh berdua ya, dari pihak masing-masing udah serius gitu, Iya. nggak kayak yang jodoh abang sebelumnya, abangnya serius dianya enggak gitu kan, nggak nyatu. Akhirnya dia tuh perjuangan banget izin sama orang tuanya. Iyalah, apalagi sama bapak. Dia izin banget karena emang dia tuh udah, wah kapan lagi dia ada cowok ganteng. Iya, maksudnya kayak enggak, aku tuh kayak mikir kayak kapan lagi gitu kan dilamar orang yang udah sehobi, udah hafal Quran. Abang nggak mau sombong deh, pokoknya gitu lah, udah hafiz Quran, udah kuliahnya di Mesir kan. Waktu itu aku ngelihatnya kayak mandangnya, wih mahasiswa Mesir gitu kan. Terus udah sehobi, sama-sama suka jalan-jalan, foto-foto, beatbox dan segala macam lah gitu kan. Aku mikirnya, waduh kapan lagi gitu kan dilamar sama cowok yang kayak gini gitu, yang udah seret banget gitu kan. Ya udah deh gitu, Jadi kayak apa ya bang? aduh harus diusahain juga Akhirnya nih. dia ngusahain tuh sama Iya. bapaknya. Dia cerita sama tantenya, sampai tante kamu belain kamu ya dia. Iya, tante aku ngebelain aku Sampai kayak ngizinin ke bapak kan, ngebelain, udah terima aja. katanya kayak dilamar bilang, sama orang lain. iya nanti kalau ditolak nggak laku-laku loh, jadi apa istilahnya, perawan tua gitu, digituin. Iya, bapak Sampai kesel. waktu itu Intan
ya udah nih biar diizin sama bapak kamu bikin video aja. Iya, video CV video gitu ya. CV gitu, kamu perkenalkan diri sama visi misi nikahnya apa, ntar aku kasih videonya ke bapak. Biar ngeyakinin Ya orang kalau tua. cuma ketika takutnya nggak dibaca gitu kan. Terus saya bikin tuh sama temen, terus bikinnya lama banget, tag-nya dari sore sampai tengah malam gak kelar. Soalnya tuh abang ngebayangin nih kita ngomong di kamera, tapi di kamera itu bapaknya Intan yang bakal lihat videonya. Dia tuh ulang mulu deh, satu kalimat, dua kalimat, cut, sampai teman abang tidur abang masih buat cut lagi. Abang ngeditnya sampai subuh coba. Udah gitu katanya nggak ditonton lagi mau sama bapaknya. Iya, nggak ditonton. Ya Allah, soalnya bener-bener bapak tuh nggak ngasih banget Ngasih, nikah. Karena kata mama emang masih sayang, karena aku kan anak satu-satunya perempuan ya di Anak rumah. pertama lagi. Anak pertama juga nih, anak pertama satu-satunya perempuan. Jadi orang tua tuh kayak masih sayang gitu sama aku, nggak mau ditinggal cepet-cepet gitu kan. Otomatis kalau anak perempuan dinikahin itu, maksudnya kalau kita nikah otomatis kita dibawa sama suami kan, dibawa suami gitu. Makanya orang tua kayak, aduh jangan dulu deh bawa anak saya sekarang gitu, masih Dan mungkin orang tua nganggapnya juga kita tuh kayak masih anak-anak iya, gitu. orang tua tuh masih nganggep gitu. Karena aku juga di rumah masih dimanjain sama ibu kan, dimasakin, dicuciin apa segala macam. Jadi kayak bapak tuh kayak kurang yakin Kayak gitu kan. ragu gitu lah ya. Iya, kayak aduh enggak. Tapi akhirnya dengan perjuangan kita meyakinkan orang tua. meyakinkan dan membuktikan kalau kita tuh insya Allah bisa, akhirnya lama kelamaan tuh hati orang tua juga luluh ya. Iya, dia. aku Luluh tuh akhirnya. tahu nggak tipsnya? Aku kasih video-video ceramah Ustadz Abdul Somad sama Ustadz Adi Hidayat yang tentang nikah muda gitu kan. Ada tuh ceramahnya tentang nikah muda, segera kalau gini style tuh keras-keras, suaranya kenceng-kenceng biar bapak denger kan. Mama ketawa aja kan, soalnya mama ngedukung. Aku kencengin tuh videonya biar bapak denger. Masuk dia kamar, dia kayak pura-pura nggak mau denger gitu lah. Tapi lama-lama akhirnya luluhnya karena abang datang ngelamar, itu tempat luluhnya. Sebenarnya tetap nggak mau dia. Sampai akhirnya udah ngeyain aja bapak kan, Iya, tapi kayak belum biasa bukan aja. iya, maksudnya. dia cuman kayak terserah gitu. Ya udah akhirnya Intan bilang ya udah kamu kapan mau datang ke rumah. Coba serius ngomong Iya, kesini gitu. akhirnya mau nggak mau saya ngeberaniin diri tuh dari Mesir, saya terbang ke Lombok. Ke Jakarta dulu. Iya, ke Jakarta langsung ke Lombok gitu loh. Dan itu tuh nekat gitu loh, padahal nekat. belum tentu diizinin kan. Iya. Dan itu saya dari Mesirnya cuma berdua sama teman saya Imanul Haq namanya. Wih, Iman kalau nonton video ini. Itu perjuangan banget kita dari Mesir guys. Dari Mesir kita ke Jakarta dulu, pulang singgah di rumah. Habis itu kita minta izin sama orang tua, sama Umi Albi nggak ikut tuh karena emang kita nggak punya biaya, nggak punya Iya, uang. budget kurang ya. Budget tuh nipis banget, ada uang tapi buat nikah Nikah. nanti. Kalau kita bawa orang tua ke Lombok kan pasti Habis ngabisin uang buat PP, buat hotel segala macam, nginep kan. Makanya saya sama teman aja, ayo dah man, temenin gua man. Dan teman saya ini baik banget gitu loh, mau nemenin jauh-jauh dari Mesir sampai ke Lombok buat lamaran. Iya. Dan akhirnya, Makasih man. kita sampai Lombok nih berdua sama Iman. Dan pertama kali ketemu Iman tuh kayak gimana gitu, wih, ternyata aslinya lebih cantik. Yes. Abang gimana aslinya nih pertama kali ketemu? Aduh, nggak berani lihat, kayak ternyata gantengan aslinya daripada di sosmed gitu. Serius, di sosmed kayak buluk-buluk B aja gitu, tapi aslinya kayak sampai ada nggak berani lihat. Abang tuh nunduk aja kan, pakai topi kan, nunduk aja nggak berani lihat. Langsung bawa ke rumah kan, waktu itu jemput abang di bandara tuh sama orang tua, sama temen, sama abang sepupu juga ya? Iya, pokoknya sama keluarga deh, jemput dia ke rumah. Setelah itu baru kita akhirnya lamaran deh. Nih video lamarannya nanti ya tayang. Dan lamaran juga nggak ada orang tua, cuma ada teman doang tuh yang kalau di videonya dia ngevideoin pakai baju Ya, kotak-kotak ini dia. warna hitam. Kanan, pakai kanan, jari manis. Jari manis ya kanan. Nah, sebagai ganti orang tua saya tuh sama tantenya dia tuh yang berperan sebagai orang tua saya waktu itu. Padahal itu bukan orang tua saya, supaya kayak kelihatan rame aja gitu ya dia. Dan tantenya itu bawa ibu-ibu pengajiannya juga, supaya itu nggak punya tuh orang tua gitu. Istilahnya kayak seserahan. Pengganti gitu lah ya. Iya, pengganti seserahan orang tua. ini ya, seserahan dari pihak laki ke Iya. perempuan gitu. Akhirnya diterima, Diwakilkan gitu. Dan itu tuh jaraknya juga nggak jauh-jauh banget ya. Dari lamaran itu bulan Februari kalau nggak salah, bulan Maret ya. 2 minggu apa bang? 2 2 minggu.
Tapi sebelum lamaran ini nih, saya tuh minta dipercepat nikahnya sama orang tuanya Intan. Kan dulu kan kita tuh sebenarnya tuh kesepakatannya itu tuh setelah lebaran. Setelah lebaran terus abang tuh mikirnya kenapa kalau emang udah diizinin kenapa nggak dipercepat aja maksudnya gitu. Akhirnya abang telepon orang tuanya, ibu kalau emang udah sama-sama setuju, udah sama-sama serak, kenapa nggak dipercepat aja bu? Terus orang tuanya bilang, emang Rifki maunya kapan? Kalau April gimana bu? Oh Aprilnya tanggal berapa? Langsung aja mau bilang tanggal 1 bu. Beneran kita nikahnya 1 April. Akhirnya bener 3 minggu setelah lamaran langsung kita nikah. Dan itu bener-bener perjuangan banget. Kita tuh uang tuh bener-bener Dari uang kita berdua. Iya bener-bener mepet banget uangnya tuh, kayak dadakan pas-pasan banget gitu. lah, nikah dadakan Pas-pasan gitu. bener-bener muter otak gimana caranya tuh biar cukup gitu loh. Itu tuh uang bener-bener saya kumpulin buat dari hasil jualan gamis dan lain-lainnya. Saya kumpulin selama 1 tahun 2 tahun kurang lah ya. Saya kumpulin, akhirnya kekumpul dan adanya tuh cuma segitu pas-pasan. Dan akhirnya alhamdulillah Allah bantu lah ya. Ada aja Dicukupin gitu lah. kita kayak dikasih diskon Dan- dari sini-sini. Dan terasa gitu bantuan Allah tuh di situ tuh Iya, terasa gitu loh. Kita diringankan gitu. Iya kan ada tuh dalil iyakunul fuqara yughnihumullah min fadli. Kalau kamu fakir, Allah tuh pasti akan bantu gitu loh. Akan memberikan kamu kekayaan dari segala sisi yang nggak ditentui gitu loh, yang nggak diketahui. Dan pas menjelang mau nikah itu orderan gamis abang tuh bener-bener kenceng banget deh, lancar banget. Nggak tahu kenapa, emang dibantu aja gitu kan. Dan di situ sebenarnya orang tua kita bukan nggak mau bantu, tapi orang tua kita juga bingung dapat duit dari mana karena kita kayak istilahnya dadakan banget, kepepet ya. Sampai kepepet gitu. Iya, ngepet jadi gitu orang tua lah. kayak sampai orang tua aku juga kayak ya Allah cari uang di mana, kan orang kayak nganggapnya orang resepsi gede-gedean tuh kan banyak ngeluarin duit kan ya. Tapi kita enggak, alhamdulillah ternyata walaupun orang tua kita bingung cari uang di mana buat acara kita, tapi dari kita berdua ada aja gitu rezekinya dimudahkan gitu. Sampai akhirnya tuh abang pernah suatu saat abang pernah mikir sebelum itu ya, abang pernah mikir apa akad dulu. Abang kan sempat bilang juga kan sama ibunya, ibu resepsinya belakangan gitu. kalau emang belum ada rezekinya kita mending akad aja dulu bu. Tapi kan kayak momen terindah gitu loh, masa kayak cuma akad doang, kayak kurang gimana gitu kan. Akhirnya ya udah ngadain resepsi ya Resepsinya seadanya aja karena kita mewah nggak perlu mewah ya, yang Iya. penting sah gitu. yang penting sah, yang penting Nggak udah- perlu mewah, yang penting yang penting halal sah. gitu. Dari ya gitu lah. Jadi baper sendiri kita kan, ingat-ingat masa lalu kita kan. Perjuangan banget dari nol, ya Allah. Sampai akhirnya kita selesai nikah. Dan setelah nikah tuh juga Banyak. cuman 3 minggu ya, 3 minggu kita nikah barengnya. Habis itu baru langsung LDR. ditinggal lagi ke Mesir dan kita LDR akhirnya. Dan setelah itu, setelah LDRan balik lagi LDR lagi sampai akhirnya Intan bisa dibawa ke Mesir sekarang guys. Alhamdulillah, dengan segala perjuangan, pengorbanan, akhirnya kita bisa bersama-sama di Mesir sekarang. Dan kita udah 2 tahun nikah. Alhamdulillah. Nah, terasa ya udah 2 tahun ya Videonya tayang bang. video yang LDR nih ya. Iya, dari akad Iya. sampai ini. Dari lamaran sampai LDR dan dibawa ke Mesir. Hmm. Nah itu dia, jadi mungkin ada beberapa teman yang tanya, Kak sebelum nikah ini mukanya dilihat Kak Rifki enggak gitu. Banyak tuh yang nanya bang.
Jadi tuh pas awal mau lamaran, pas awal kita chattingan bener-bener serius, yang mau tukeran nggak mau CV. tukeran CV dan mau nggak mau emang harus nazar dulu. Harus nazar Harus tuh nazar kayak dulu. ngelihat muka. Iya, saling lihat. Akhirnya dia ngirimin foto dia tanpa cadar dan nggak sah. Rahasia. Jangan. Iya, jadi pas abang ke Lombok juga pas lamaran di situ aku juga buka cadar. Di situ aku nazar kayak ngeliatin muka gitu. Takutnya nanti cacat kan, sumbing lah apa gitu kan, abang langsung kabur lari tuh. Tapi enggak ya bang. Oh, nggak ada. Kalau kayak gitu bentuk muka aku udah dari dulu ditinggalin apa. Untung imut. Ah, ya. Oke, jadi itu dia perjalanan awal kita kenal sampai akhirnya kita bisa nikah. Semoga teman-teman semoga teman-teman semua bisa mengambil hal-hal positifnya. Ya, ambil hikmahnya ya. Kalau ada jeleknya, ada buruknya jangan ditiru ya. Pokoknya intinya jangan pacaran, sekali lagi jangan pacaran. Karena pacaran itu nggak Ngejamin ya. nggak ngejamin kalian jodoh Iya, gitu. kalau dia itu jodoh kita. Ya. Gitu. Buktinya nih kita baru kenal beberapa bulan bang, 2 bulan deh kayaknya ya. 3 bulan kenal dan cuma 1 bulan pendekatan. Maksudnya pendekatan kayak kita tahu dia siapa, seluk beluknya gimana, kayak istilahnya ta'aruf ya. 1 bulan itu ta'aruf, barulah kita memutuskan untuk menikah. Itu yang 2 bulannya itu kita cuman kayak chattingan biasa doang, kayak bahas beatbox dan segala, dan ta'aruf seriusnya itu 1 bulan doang. Habis itu nikah, jodoh kan, cuma 1 bulan kenal. Intinya gitu guys, intinya kalau emang kita sekarang ada seseorang kalau emang mau diseriusin, segeralah seriusin, segeralah nikahin. Jangan dipermainkan. Kalau emang itu belum siap cinta. ya udah dilepas aja dulu sampai waktunya tiba gitu. Buat teman-teman yang emang udah ada jodohnya, semangat berjuang. Maksudnya yang udah ada calonnya, semangat berjuang, perjuangin cinta kalian sampai ke jenjang pelaminan, sampai ke atas pelaminan, sampai kalian berdua tuh benar-benar resmi menjadi suami istri. Pokoknya jangan patah semangat, selalu berusaha, yakinkan orang tua tuh dengan banyak hal. Pertama dengan mungkin dari sikap kedewasaan, Iya. dengan penghasilan juga, Nah, dengan ilmu. ilmu gitu loh. Pokoknya semua itu dipelajarin. Semoga kalian lancar sampai hari H. kalian. Kalau ada yang mau ditanya bisa komen di bawah ya, insya Allah kalau sempat aku jawabin. Oke, buat teman-teman makasih banyak yang udah nonton video ini, dan jangan lupa nih order saffron dari Intan Rifki Saffron. Ini tuh bagus banget buat meningkatkan imun tubuh kalian dan untuk menghindari kalian dari segala macam penyakit. Banyak banget manfaatnya. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini nih, bagus banget untuk ningkatin imun daya tahan tubuh kalian. Saffron dari Intan Rifki Saffron. Jangan lupa order. Ini juga model kita untuk menyambut buah hati. Model menyambut buah hati. Order di @intanrifkisaffron, dan buat teman-teman yang mau jadi reseller kita bisa gabung juga, langsung aja kalian cek Instagramnya @intanrifkisaffron. Oke, makasih banyak buat semuanya. Syukran musyahadatikum. Wa ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.